Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, masih bersama SSAJ and Associates, Advocates and Legal Consultants untuk mengedukasi perihal ketentuan hukum yang berfokus di bidang ketenagakerjaan. Sebelum kamu dengerin episode ini, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify, dan follow Instagram, TikTok, juga Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Di episode kali ini, masih seputar hak dan kewajiban dalam dunia kerja. Kita akan mengulas tentang bedanya gaji kotor dengan gaji bersih. Nah, pengen tahu lebih lanjut? Yuk kita cari tahu jawabannya. Woi, lagi dengerin apa sih? Seru banget. Gue lagi dengerin podcast Cuan nih. Dengerin Joyce Taurisanti, CFP dan jurnalis harian Kompas yang ngebahas dasar-dasar investasi saham. Nah, salah satunya kenapa sih investasi bodong itu masih merajalela? Karena ya, kita kurang pengetahuannya, Mas Adi. Itu doang. Dengerin dulu dong. Cuan ini bahas asuransi juga loh sama Dion Rafael, Insurance Advisor. Lu masih takut kan kalau ditawarin asuransi? Jadi kalau ketemu agen asuransi swasta, jangan takut. Ditanyain, justru itu kesempatan. Selain itu, ada Jumiati Partawijaya, CFP dan jurnalis kontan.co.id yang ngebahas investasi saham, emas, dan properti. Jadi kalau pasar saham New York lagi turun, ini pasar saham di Indonesia juga ikutan turun gitu. Satu lagi. Ada sekilas cuan dari kontan.co.id. Di situ ada berita update soal saham dan masih banyak lagi. Biar nongkrong sama anak Jaksel lebih nggak kaku, dengerin deh Cuan. Cari untung bareng teman. Persembahan Motion FM dan Medio by KG Media hanya di Spotify. Teman obsesif, dalam perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja, biasanya di slip gajinya akan tertulis tuh, gaji yang diterima adalah gaji bersih atau gaji kotor. Tapi sebenarnya apa sih definisi serta perbedaan antara keduanya? Yuk kita lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, Pasal 68 Ayat 2. Di situ disebutkan bahwa pajak penghasilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dibebankan kepada pengusaha atau pekerja atau buruh yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perhatikan bareng-bareng deh teman obsesif. Dalam pasal tersebut, terdapat kata pajak penghasilan dapat dibebankan kepada pengusaha. Jadi, misalkan di dalam perjanjian kerja kamu apabila tertulis pekerja menerima gaji bersih sebesar 10 juta rupiah, maka pajak penghasilan PPh 21 yang akan timbul atas upah yang kamu terima itu ditanggung oleh pengusaha. Artinya, penghasilan yang kita bawa pulang bersih sebesar 10 juta rupiah tanpa dipotong pajak. Nah, teman obsesif, ada lagi nih yang harus kita perhatikan. Pada saat kita menerima slip gaji dari perusahaan, maka di dalam slip gaji tersebut akan ada tambahan komponen tunjangan yang biasa disebut tunjangan pajak. Kita bahas contohnya ya. Misalnya upah yang diperjanjikan adalah bersih 10 juta rupiah, maka tunjangan pajak yang akan diberikan adalah sebesar Rp577.000. Jadi, total penghasilan kotor adalah sebesar Rp10.577.000. Tapi ingat, contoh ini dengan asumsi bahwa pekerja masih berstatus single atau belum menikah ya. Tunjangan pajak ini sebenarnya merupakan subjek pajak juga, sehingga ada metode khusus yang digunakan untuk menghitungnya. Tunjangan pajak ini biasanya memiliki jumlah yang sama dengan pajak terutang, yang harus dibayarkan ke kas negara supaya dapat tercapai nominal bersih sebesar 10 juta rupiah seperti yang dijanjikan sebelumnya. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah pajak penghasilan dapat dibebankan kepada pekerja atau buruh, yang diartikan sebagai nominal atas gaji atau upah kamu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja adalah gaji kotor atau gross salary. Dalam metode penghitungan gaji kotor ini, pajak penghasilan PPh 21 atas pekerja akan ditanggung atau dipotong dari gaji bulanan pekerja. Contohnya nih, kamu mendapatkan gaji kotor yang disepakati sebesar 10 juta rupiah.
Gaji bersih yang akan kamu dapatkan adalah sebesar Rp9.072.000 dengan pajak penghasilan PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan sebesar Rp428.000. Perlu diketahui juga nih teman obsesif, komponen yang merupakan objek perhitungan PPh 21 tidak hanya gaji atau upah yang telah disepakati di dalam perjanjian kerja loh. Lalu, apa aja sih yang termasuk komponen objek untuk dihitung ke dalam perhitungan PPh 21? Dicatat ya, teman obsesif. Upah yang di dalamnya adalah gaji pokok dan tunjangan, termasuk tunjangan PPh 21, bonus, THR, upah lembur termasuk uang makan dan uang transport yang dibayarkan dalam bentuk uang atau in cash. Kemudian juga ada iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan, serta asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pekerja. Tapi selain itu, masih ada juga biaya lain, seperti biaya kesehatan atau hal lainnya dalam bentuk natura. Artinya, bukan dalam bentuk uang, tetapi berwujud barang, seperti fasilitas mobil atau rumah yang diperuntukkan khusus untuk karyawan. Nah, ingat ya, bahwa semua yang sudah disebutkan tadi merupakan objek pajak penghasilan. Nah, gimana nih teman obsesif? Udah makin paham belum perbedaan gaji bersih dan gaji pokok? Semoga kamu jadi lebih tercerahkan dengan episode kali ini ya. Sebelum pamit, aku mau ngingetin kalian untuk cek dan dengerin juga podcast-podcast lainnya dari Medio by KG Media di aplikasi Spotify kamu. Sekian episode kali ini, pantengin terus episode seru dari podcast obsesif lainnya bareng SSAJ and Associates dan HRD Bacot setiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Aku Intania Ayu Mirza, segenap kru obsesif dan SSAJ and Associates, pamit dulu ya, bye! Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.